Kalau oligarki kan kepentingan kelompok lebih dominan, Iya. itu terjadi juga kan. Betul, betul. Tapi di saat yang sama mereka mencuri APBN Yes, ya kan, yes, mengambil yes. uang negara demi Yes, kepentingan yes, mereka. yes, Itu juga bisa disebut kleptokrasi. Iya, Dan iya, itu iya. membenarkan analisis Rizal Ramli. Riza Ramli. Nah, pertanyaan kemudian adalah seberapa optimis kita melihat demokrasi ke depan. Saya termasuk yang harap-harap cemas ya kan. Yes, Kang, tadi yang masih baliho-balihoan lah ya. Oh iya. Terus tadi kan Pangdam dengan Pangdam Jaya maksud saya, dengan dinamika naik turunnya itu menyikapi ini. Terus karena begitu kan dia dibully nih Kang, sama netizen, sama warga lah gitu ya. Terus banyak yang bersimpati nih Kang. Ada ratusan karangan bunga yang kalau hitung-hitungan Fadlizon nih katanya bisa di atas 1 miliar nih. Ya. Sampai ada orang bilang ini karangan bunga nih atau bunga karangan. Karena kemudian beberapa kelompok masyarakat atau beberapa katakan institusi atau pihak yang diklaim mengirim karangan bunga itu membantah. Ya kan, misalnya Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. Kok kita nggak kirim gitu kan. Nah, ini Kang Ubed ngelihatnya gimana nih karangan bunga versus bunga karangan ini? Iya, saya lihat itu bunga karangan sih. Karena nggak ada di dalam sejarah sebuah langkah Pangdam tentara lalu dikirimin bunga, dan itu pertama kali dalam sejarah. Oke. Coba cek lembaran-lembaran sejarah itu. Yes. Walaupun sebelumnya Ahok pernah dikasih karangan bunga. Maksudnya tentara ya? Tentara ya, oke. Tentara itu kan sangat biasanya beroperasi sangat strategis. Yes. Dan tidak ada karangan bunga sampai ditaruh di kantor Pangdam dipajang itu nggak ada dalam sejarah. Iya. Kalau di kelompok sipil kan ada kasus Ahok kan, itu mirip. Jadi kalau kelompok sipil lebay itu biasa. Iya, lebay. Ini tentara itu. Tentara ya Mas. Kok jadi ikut terjebak dalam kelebayan kan itu. Jadi saya itu semakin malu berarti semakin malu juga saya. Lihatnya aneh gitu ya. Malu dan aneh. Jadi itu bunga karangan, bukan karangan bunga dalam arti yang lebih substantif ya, memberi apresiasi begitu. Nah, langkah-langkah semacam itu menurut saya percuma gitu. Kenapa Kang? Karena masyarakat sudah begitu terbuka dengan situasi sekarang ya, dan juga banyak yang sudah kritis terhadap situasi. Jadi kalau langkah-langkah kepura-puraan itu dilakukan, makin banyak dilakukan, semakin terbongkar. Misalnya ditulis tadi kan Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, ditulis namanya Aman. Orang kan ngecek, ada nomor teleponnya, ada kantornya asosiasi itu pasti. Begitu dicek, enggak, kami nggak kirim, kena kan. Jadi nggak bisa. Dan kalau ada satu kasus begitu, orang akan menduga yang lain-lain sama gitu kan. Iya. Nah, itu kan bukti karangan ya. Jadi ya langkah yang saya kira tidak tepat lah ya. Nah kan fenomena kayak gini ini kan nggak ada ya kan di rejim-rejim sebelumnya gitu. Nggak ada. Ini kreativitas dari mana kalau Kang Ubed? Ini saya melihat begini, juga nampaknya ada asumsi yang keliru di lapisan, mungkin juga di lapisan militer, mungkin juga di lapisan masyarakat sipil, yang berasumsi bahwa cara untuk mengakhiri kelompok FPI adalah mendukung tentara. Jadi memperhadap-hadapkan. Jadi menghadap-hadapkan tentara antara tentara dengan FPI. Saya kira itu juga asumsi yang salah. Karena justru tentara dalam sejarah perjuangan di Republik ini mereka selalu mendekati ulama. Dalam melawan dari episode kolonial, termasuk juga episode agresi militer pertama dan kedua, kasus perang 10 November di Surabaya itu kan peran ulama sangat luar biasa. Bahkan resolusi jihad dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama itu menunjukkan betapa ulama itu punya peran besar di dalam mempertahankan Republik. Nah, saya kira upaya-upaya yang terlalu berlebihan menyudutkan FPI itu juga sesungguhnya ada semacam bingkai bahwa ulama seolah-olah memperburuk situasi. Padahal itu sesungguhnya bisa dibalik. Ulama adalah bagian penting dari Republik ini yang punya kontribusi besar untuk membangun Republik ini dan memerdekakan Republik sebelumnya. Jadi kembali kalau dialog sebenarnya jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah dan jauh lebih mudah dan jauh lebih beradab. Ya kan kita ini sebetulnya ditonton oleh publik kan. Elit politik ini ditonton oleh publik. Maka sesungguhnya elit harus memberikan satu pendidikan politik yang baik, bagaimana cara menyelesaikan problem, bukan dengan cara-cara yang justru tidak dialogis. Gitu. Saya kira cara dialogis cara yang terbaik untuk
mengatasi persoalan yang sekarang terjadi. Nah, ini kan Kang berarti kalau kita lihat nih ada gap ekspektasi lah Kang. Ya Kang Ubed, mungkin saya masyarakat-masyarakat yang tercerahkan tuh berharap ada dialog politik yang lebih cerdas, kira-kira gitu ya Kang ya. Ada cara-cara yang kalau Kang Ubed katakan tadi lebih beradab sekaligus sosial cost-nya murah. Tapi sekarang nih ada pihak nih yang memilih cara yang kasar, keras, vulgar, mahal, sosial cost-nya tinggi, dan ya show of force gitu Kang. Itu ada dua kemungkinan, Bang Arif. Pertama, salah konsultannya. Harusnya konsulnya Bang Arif sih kan. Bayar udah mahal ya. Bayar udah mahal nih padahal mahal. Iya. Salah konsultannya. Jadi advice-nya kepada presiden atau kepada elit politik yang lain, menurut saya ada persoalan di situ. Di saat yang sama bisa jadi elit politiknya yang dalam tanda petik mungkin kapasitasnya tidak seperti yang ekspektasi kita. Ketika dua hal itu terjadi, itu yang sekarang bisa kita lihat. Langkah-langkah yang seringkali menghadapi persoalan dengan cara yang keliru dan lain-lain. Itu menimbulkan persoalan-persoalan baru dan lain-lain. Jadi saya kira ya perlu diingatkan juga siapa sih yang memberikan masukan kepada ya karena kadang-kadang langkahnya langkah-langkah elit itu. Minimal kalau kita lihat agak lebay kan. Misalnya setelah rame-rame acara di Petamburan itu kan kemudian beberapa harinya setelah itu Brimob kan. Yang dengan kendaraan taktis melakukan penyemprotan desinfektan gitu kan. Itu saya malu juga Kang. Satu, kenapa harus pakai kendaraan taktis dan kenapa Brimob? Itu kan cukup puskesmas ya Kang. Yang kedua kan WHO bilang Kang, penyemprotan desinfektan di area terbuka itu lebih banyak bahayanya katanya ketimbang manfaatnya katanya. Betul. Itulah langkah yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan itu. Jadi pokoknya gitu pokoknya jalan aja. Dan itu sebetulnya saya melihat ada kesan yang dilakukan oleh Brimob, juga ada kesan dramatisasi dari persoalan ini. Sehingga ingin mengesankan bahwa Petamburan ini situasinya gawat ya kan, zona merah dan kelompok radikal ya kan, sampai harus menunjukkan kekuatan Brimobnya dan lain-lain. Saya kira itu Bang Arif. Yang kocak kemudian kan mereka ini didesak untuk tes rapid test rame-rame gitu ya. Terus kita baca hasilnya ternyata nggak ada yang kena Kang. Kan Kang Ubed mungkin baca ya, 169 sekian tuh warga Petamburan yang waktu itu ikut di acaranya Habib Rizik itu dipaksa lah, didesak ikut rapid test massal ya kan. Ternyata nggak ada yang reaktif. Itu kan artinya bekerja dengan asumsi. Betul. Jadi ya mestinya pengambil kebijakan ini ya cara kerjanya tidak lagi dengan asumsi-asumsi. Data harusnya. Tapi memang berbasis data, berbasis riset, kemudian dengan cara-cara yang dialogis dan ya prinsip-prinsip inilah pemerintahan modern lah, yang scientific approach ya di dalam membuat kebijakan. Saya kira itu jalan terbaik sebetulnya kan, sehingga ya langkah-langkahnya tidak anti intelektual gitu. Yang sekarang terjadi saya lihat ya bahkan anti sains kan dulu. Yes, nasi kucing. Iya, menolak corona dengan kalung. Jadi saya ingat ini apa ya Republik ini. Jadi ya cara-cara itu harus dirubah. Sebelumnya nggak mungkin masuk kan karena ada nasi kucing kebal. Nah ya, itu dia. Nasi kucing, doa kunut, doanya oke lah. Tapi secara saintifik tapi ya nggak rasional kan. Jadi saya kira ya cara-cara rasional lah di dalam mengelola negara itu jauh membuat kita lebih baik. Jadi kalau gitu kayak ada pola ya Kang ya. Dalam menangani COVID tidak saintifik. Betul. Di dalam menghadapi HRS tidak saintifik gitu. Dalam menjalankan pemerintahan dan menata demokrasi juga lebih banyak irasionalitasnya, asumsi ya, tadi, asumsi dan lain-lain. Itu persoalan besar. Republik ini justru pada sisi itu irasionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kan karena Akang menyinggung-nyinggung tadi perlunya kita science based lah gitu ya. Itu belum dibongkar soal perdukunan ya. Perdukunan di antara politisi ya. Aduh, itu ngeri juga. Iya. Konon kabarnya di pilkada sebuah kota kan. Iya. Ya tempat di mana studio ini berada gitu. Oh iya. Oh ada juga ya. Ada kirim dukun Kang. Oh dasar. Jadi istri dari salah satu kandidat calon wakil wali kota itu sampai dikirim itu makhluk-makhluk yang begitu.
Oh, luar biasa. Itu sempat dilansir di media lokal. Itu pilkada ya? Pilkada kan? Bagaimana pilpres? Kita cari datanya dulu kan, biar kita nggak ikutan ini ya, nggak ikutan asumsi. Kan ngomong-ngomong science based tadi kan berarti sebenarnya kita butuh pemimpin-pemimpin publik yang lebih intelek ya. Betul. Ya. Betul. Nah ini ngomong-ngomong pemimpin yang intelek kan, ada seorang pemimpin kepala daerah lah begitu ya, gubernur yang pernah mendapat predikat apa ya, 1 dari 100 intelektual lah gitu ya. Berpengaruh, ya kan, Gubernur Anies nih. Minggu yang lalu kan, itu mengunggah satu foto. Captionnya cuma satu, ya kan, selamat menikmati hari Minggu gitu ya. Tapi foto dia tuh keren, duduk ya kan, baca buku, ini ada rak buku begitu, rapi banget, sarungan, koko putih, simbolis banget. Bukunya adalah How Democracies Die, ya Ziblatt dan Levitsky. Bagaimana seorang Ubaidillah Badrun melihat fenomena Anies Baswedan ini yang kemarin keseret-seret juga gara-gara kasusnya HRS? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu dengan mengirim foto di Twitternya ya. Saya kira itu satu memiliki makna simbolik ya. Ada pesan. Jadi dia bukan cuma bilang selamat menikmati hari Ahad gitu ya. Bukan. Anies Baswedan itu kan meskipun dia seorang gubernur dan mantan rektor ya kan. Iya. Tapi dia juga adalah seorang politisi. Dia paham betul bagaimana. Kita nggak boleh lupa ya. Nggak boleh lupa. Orang tuh banyak meremehkan Anies di bab yang satu itu dia ya. Dia lupa bahwa dia pernah jadi menteri, padahal dia bukan orang partai politik. Dan dia juga tim sesnya Pak Jokowi ya, 2014 betul, ya. Pernah jadi tim sesnya Pak Jokowi yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Itu kan menunjukkan kapasitas politiknya seorang Anies. Dan Anies paham bahwa di era digital society hari ini, medsos menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Jadi sebetulnya foto itu memiliki pesan politik. Secara semiotika itu meaningful banget. Betul. Apa kan? Bahwa memang demokrasi kita sedang mengalami kemunduran. Ya. Bahkan bisa menuju ke jurang kematian. Seperti yang ditulis oleh Levitsky itu. Dan saya melihat ternyata orang banyak merespon ya. Iya. Ada juga yang sensitif gitu. Ini buzzer kan? Buzzer pada marah. Kok bisa marah ya? Padahal iya. Itu terus dia kayak cover buku ya kan, bagaimana air masuk ke dalam tanah gitu kan. Terus bagaimana menurunkan gubernur kadrun. Iya. Mungkin Kang Ebet juga baca ya. Macam-macam tuh. Iya. Kenapa jadi harus marah ya Kang ya? Ya itu menunjukkan betapa politik kita diwarnai dengan irasionalitas. Buzzer-buzzer itu kan sebetulnya buzzer-buzzer itu sebetulnya adalah alat politik irasional. Alat politik irasional. Jadi karena hanya dengan cara itu kemudian kesan politik itu bisa diyakini sebagai kesan yang berubah. Jadi kalau mereka alat politik irasional, berarti yang kena pengaruh mereka adalah juga orang yang irasional juga. Betul. Karena irasionalitas itu hanya bisa nyambung dengan irasionalitas. Kalau Rocky itu bilang katanya otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Kawan kita yang satu itu emang mulutnya nggak disekolahin. Luar biasa. Itu Rocky Gerung ya. Iya. Saya nggak mengatakan dengkul ketemu dengkul. Dia ngomong gitu kan? Iya. Saya bilang mulut. Kembali ke Anies tadi, jadi sedalam itu ya kan pesannya ya? Ya pesannya dalam, saya kira. Itu kan berbarengan dengan upaya represif rezim dengan penangkapan sebelumnya yang dilakukan terhadap para aktivis. Kemudian juga termasuk juga tekanan rezim terhadap media. Sempat juga tulisan saya di take down gara-gara di media apa kan? Saya nggak usah nyebutkan medianya, cukup media mainstream. Nulis tentang apa? Kritik tentang kejahatan besar di Republik ini. Dan akhirnya kan di media online yang lain. Jadi jadi akhirnya beredar lewat media lain. Lain. Karena sudah naik diturunkan. Sudah naik hanya sekitar 4 jam. Ini kayak kembali budaya telepon zaman dulu ya Kang ya? Mirip. Jadi artinya di zaman kementerian hari-hari omong kosong, masih ingat? Betul. Artinya tesisnya Levitsky itu ada benarnya. Yes, dia bilang salah satunya kan salah satunya bagaimana kemudian mengintervensi media dengan cara yang sangat halus. Kemudian membingkai kebijakan dan undang-undang sesungguhnya ditolak oleh rakyat dan lain-lain. Itu kan terjadi pada hari ini.
Jadi Levitsky itu tidak bercerita tentang Amerika berarti. Iya, artinya apa? Secara substantif buku itu juga mewakili problem di negara-negara lain. Berarti ini risetnya cukup berkualitas ya, ketika dia level of generalization-nya cukup bisa luas kemana-mana. Cukup bisa digunakan di beberapa negara. Karena memang kecenderungan umum terjadi di beberapa negara di era sekarang gitu. Yang memasuki digital demokrasi, dan nampaknya di Indonesia terjadi seperti yang diceritakan oleh Levitsky dan Djibat itu. Saya kira ini mestinya menjadi bahan evaluasi, ya kan? Harusnya apa sih, mengapa Anies menge-share foto itu? Kan mestinya yang dibahas lebih substantif, bukan kemudian dibalas dengan bully, ya kan? Mestinya dikasih lagi diserang lah atau dilawan dengan buku lagi, misalnya. Tapi jangan pakai buku komik ya. Jahat. Saya nggak nyebutin orang loh. Iya, komik ya. Komik. Kita juga suka komik. Jadi buku-buku yang inilah yang mencerahkan begitu. Saya kira itu pesan penting bahwa demokrasi kita harus diselamatkan dalam situasi sekarang. Nah, Kang, Ade kasih analisis gini nih, Anies nih marah nih, kecewa karena kan dalam peristiwa tadi penurunan baliho, Pangdam yang masuk terlalu jauh, segala macam ini kan sebenarnya ngacak-ngacak kewenangan dia nih, Kang, sebagai seorang penguasa daerah lah, pimpinan daerah begitu. Harusnya kan katakanlah tadi kalau pun polisi mau dilibatkan, Pangdam mau diminta bantuan, itu kan harusnya dia yang minta nih. Tapi ternyata itu kewenangan itu dipotong. Kalau Kang Ubed ngelihat apakah memang Anies marah nih atau sebenarnya enggak, dia punya tujuan yang lebih berbeda lah gitu. Ya, tentu saja Anies merasa ya. Secara empirik dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pangdam itu di luar kewenangannya. Sehingga dia ingin membawa bahwa negara ini dikelola dengan proses demokrasi. Iya. Dan kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Maka demokrasi mestinya ditempatkan pada tempatnya dalam proses tata kelola negara. Tapi apa yang kemudian terjadi kan ini menunjukkan arah yang justru tidak demokratis begitu. Jadi tentu saja bisa saja ditafsirkan bahwa Anies ingin mengingatkan apa yang dilakukan oleh Pangdam, apa yang dilakukan oleh termasuk juga oleh Mendagri yang sempat mengancam mau memberhentikan gubernur dan lain-lain kan. Saya kira itu juga catatan ya. Mendagrinya nggak ngerti undang-undang atau gimana, Kang? Mendagrinya masih berpikir rezim lama. Saya kira warisan paradigma lama itu nampaknya masih melekat di banyak elit kekuasaan kita pada hari ini. Padahal kan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka sangat tidak benar berdasarkan undang-undang pilkada dan undang-undang pemerintah daerah. Jika gubernur itu kemudian dicopot semena-mena oleh seorang mendagri misalnya atau seorang presiden. Jadi saya kira itu foto itu memberi makna yang sangat dalam ya. Meskipun kita juga harus tetap kritis terhadap Anies Baswedan. Terutama saya mengingatkan bahwa kondisi COVID-19 ini sesungguhnya yang paling terkena itu kan rakyat miskin. Masyarakat miskin kota. Yang jumlahnya hampir 500 juta. Di Jakarta ini. Ya kurang lebih 400.000 lah. Dan itu perlu ditangani secara serius. Dan Anies harusnya fokus fokus juga soal itu dalam 2-3 tahun ke depan. Agar kemudian tidak terjebak di dalam satu citra politik saja begitu. Kalau Anies nggak di-impeach. Nah, saya kira mestinya bisa ya untuk secara dan kelihatan sih sebetulnya langkah-langkah untuk mengarah ke sana. Tapi menurut saya belum optimal. Tapi kerja-kerja yang sifatnya fisik dan manajemen pemerintahan saya kira bagus. Buktinya dapat penghargaan dari banyak lembaga. Tepat sesudah diminta klarifikasi oleh Polri ya. Ternyata menjadi gubernur yang terbaik. Nih, saya rasa nih nyesel itu Kapolda manggil besok ya. Iya, luar biasa. Kang, terakhir nih Kang. Kalau akan ngelihat dari seluruh dinamika ini, Kang, jadi seberapa besar kita masih bisa optimis tentang trajektori demokrasi Indonesia itu bisa meningkat, Kang, dari sekedar demokrasi prosedural, satu hari bisa menjadi satu demokrasi yang memang substansial. Kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Karena even Bang Rizal Ramli misalnya itu sudah bukan pesimis ya, dia memberikan cap yang buat saya ngeri-ngeri sedap, Kang. Dia bilang kan ini nih demokrasi kriminal nih. Butuh satu kekuatan dahsyat saya rasa
untuk mengakhiri demokrasi kriminal ini? Ya, saya kira pandangan Pak Rizal Ramli ada benarnya ya, bahwa demokrasi kita ini dibajak dan mengarah pada demokrasi kriminal. Ya, di antara ciri demokrasi kriminal itu kekuasaan berubah menjadi kleptokrasi. Oh, jadi bukan sekedar oligarki lagi bukan sekedar oligarki, ya kan? Karena kalau oligarki kan kepentingan kelompok lebih dominan, itu terjadi juga kan. Betul. Tapi di saat yang sama mereka mencuri APBN, ya kan, mengambil uang negara demi kepentingan mereka, itu juga bisa disebut kleptokrasi. Dan itu membenarkan analisis Rizal Ramli. Nah, pertanyaan kemudian adalah seberapa optimis kita melihat demokrasi ke depan. Saya termasuk yang harap-harap cemas, ya kan? Harap-harap cemas itu 50-50. 50-50. Jadi ada pesimisme yang muncul di dalam pikiran saya karena memang masyarakat kita ini di saat yang sama mereka masih tingkat pendidikannya rendah. Ya kan, sehingga di situ membutuhkan edukasi politik yang lebih luar biasa. Tapi di saat yang sama elit kekuasaan tidak mampu memberi contoh demokrasi yang berkualitas. Padahal role modeling bahkan itu penting banget. Role modeling itu sangat penting di dalam proses kehidupan sosial kita, termasuk dalam arena politik. Dan rakyat miskin teladan di situ. Misalnya mayoritas kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Catatan KPK kan hampir 300-an. Hampir 300 ya? Hampir 300-an, kurang lebih. Jumlah kabupaten kita cuma 400-an. 400-an. Provinsi 34 ya? Artinya 70% kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Gitu. Jadi yang tidak tersangkut itu justru makhluk langka? Makhluk langka. Oke. Ya, mudah-mudahan yang termasuk kepala daerah yang di ini ya, yang banyak disorot oleh publik. Saya kira itu diantara pesimismenya. Karena praktek elit politik tidak mampu menampilkan demokrasi yang baik. Kemudian langkah-langkah rejim hari ini juga membuat saya juga pesimis tentang masa depan demokrasi karena nampaknya arahnya justru ke arah otoritarianisme yang kemudian dibingkai dengan praktek yang seolah-olah demokratis. Dan ini sebetulnya juga problem lain dari populisme yang sekarang sedang terjadi. Jadi memang demokrasi sekarang mengalami satu episode buruk di Indonesia karena aktor politiknya memang bagian dari populisme. Kemudian pesimisme juga muncul karena masyarakat kita memang dibungkam kan. Makin mengalami situasi yang tidak berani bersikap kritis terhadap kekuasaan dan lain-lain. Tapi sedikit optimis karena ada gerakan mahasiswa ya kan misalnya yang menolak Omnibus Law misalnya. Ada gerakan mahasiswa yang melakukan gerakan reformasi di korupsi dan lain-lain. Jadi kembali kepada anak-anak muda nih harapannya kan? Betul. Karena kan anak muda yang bakal menentukan masa depan. Bahkan mereka bisa mengalami satu akselerasi yang luar biasa dalam arena politik. Jadi ketika anak muda masih bersuara lantang, masih bersuara kritis, saya masih memberikan harapan pada mereka. Kalau yang mereka di istana, di DPR ya sudahlah itu. Ya sudahlah. Dia menjadi bagian dari, mereka bagian dari yang merusak demokrasi. Tapi bagi mereka yang anak-anak milenial yang masih punya optimisme, saya kira kita berharap pada mereka tentang masa depan demokrasi di Republik ini. Saya kira itu. Jadi ekspektasi kita anak-anak milenial ini kemudian tidak ikut teracuni ya Kang ya? Dengan kekotoran demokrasi kita. Dan kemudian terus menggiring demokrasi kita menjadi lebih matang, lebih substantif, lebih sehat gitu ya. Oke, thank you Berat, Kang Obed. Ya. Guys, itu tadi ngobrol-ngobrol gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.